Pemirsa, ratusan rudal ditembakkan ke area militer di wilayah pendudukan Israel sebagai balasan Iran atas kematian 7 anggota Garda Revolusi Iran, termasuk 2 jenderal akibat pemboman Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus, Suriah. Amerika Serikat sebagai sekutu Israel menyatakan enggan membantu Israel jika ingin menyerang Iran kembali. Akankah Israel berani membalas Iran? Bagaimana dampak ketegangan 2 seteru abadi tersebut bagi dunia? Kami akan sajikan ulasan lengkapnya dalam special report Timur Tengah Memanas, Dunia Was-Was. Pemirsa, dari serangan siber, pembunuhan hingga serangan drone, Israel berulang kali menargetkan Iran dan program nuklirnya selama bertahun-tahun lamanya. Berikut ulasan singkat seteru abadi antara negeri para mullah dan Zionis. Serangan balasan Iran ke Israel menyusul pemboman konsulat Iran di Suriah oleh Israel merupakan momen bersejarah. Ini adalah kali pertama Teheran secara langsung menargetkan wilayah pendudukan Zionis Israel, khususnya area militer, meski sudah puluhan tahun bermusuhan. Namun kalau Israel menyerang Iran, ini sudah acap kali terjadi. Israel menuding Iran diam-diam membuat bom nuklir, padahal program nuklir Iran adalah untuk akses energi nuklir sipil. Banyak petinggi militer maupun ilmuwan Iran yang menjadi korban pembunuhan Israel, termasuk 2 jenderal yang terbunuh dalam serangan Israel ke konsulat Iran di Suriah awal April lalu. Pada tahun 2010, Israel dan sekutunya Amerika Serikat membunuh Profesor Fisika Universitas Teheran Masud Ali Muhammadi dengan menanamkan bom kendali jarak jauh di sepeda motornya. Di tahun yang sama, Profesor Teknik Nuklir Universitas Shahid Beheshti Majid Shahriari tewas akibat ledakan mobil. Ilmuwan nuklir Iran Mostafa Ahmadi Roshan juga tewas akibat serangan bom. Sementara ilmuwan nuklir terkemuka Mohsin Fakhrizadeh tewas dalam serangan di luar Tehran. 2 tahun lalu Kolonel Hasan Sayyad Khodei dari Korps Garda Revolusi Islam Iran ditembak mati. Israel juga melancarkan sejumlah serangan cyber terhadap Iran yang menargetkan sistem pembangkit listrik tenaga nuklir di Iran, hingga menargetkan sistem cyber pemerintahan Iran terkait urusan perminyakan. Tidak hanya itu, Israel melalui intelijennya juga menyasar arsip nuklir Iran, lalu membunuh petinggi militer Iran hingga melakukan serangkaian serangan drone ke tanah Iran. Pemirsa, saya akan ajak Anda untuk memahami lebih dalam soal serangan balasan Iran baru-baru ini ke target militer Zionis Israel. Anda bisa lihat di sini bahwa Iran itu menyerang basis-basis militer Israel, ada pangkalan udara Israel dan juga pusat intelijen Israel dengan tembakan rudal hipersonik generasi terbaru. Serangan balasan ini dipicu oleh pemboman konsulat Iran yang ada di kota Damaskus, Suriah pada 1 April lalu yang dilakukan oleh Israel. Serangan Israel ini menewaskan ada 7 anggota Garda Revolusi Iran, termasuk 2 jenderal. Kemudian kami akan ajak Anda bagaimana suasana yang sebetulnya terjadi pada saat pemakaman para petinggi Garda Revolusi Iran yang terbunuh ketika Israel membom konsulat Iran di Damaskus, Suriah 1 April lalu. Ketika itu, Panglima Korps Garda Revolusi Iran, Jenderal Hussein Salabi bersumpah untuk membalas serangan Israel yang melanggar teritori Iran. Ribuan warga Iran pun seperti yang Anda saksikan di layar mengiringi pemakaman para anggota Garda Revolusi sambil meneriakkan kecaman pada Amerika Serikat dan Israel. Masa ini juga menyuarakan dukungan mereka untuk kemerdekaan Palestina.
Berikutnya pemirsa, kita akan lihat bagaimana tanggapan dari sekutu abadi Israel, yaitu Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa Amerika Serikat kali ini enggan membantu Israel untuk merespons balik serangan balasan Iran yang dilakukan pada 14 April lalu. Namun rupanya Amerika Serikat tentu masih konsisten mendanai Israel, bahkan dana segar kembali dikucurkan hingga 14 miliar dolar Amerika Serikat untuk Israel yang tentunya digunakan untuk menggencarkan genosida di Palestina. Meski menyatakan bahwa operasi balasannya terhadap Zionis Israel telah tuntas, Iran mengaku siap untuk melakukan namanya operasi lebih lanjut dengan kekuatan yang jauh lebih besar jika Israel berani membalas serangan Iran. Iran juga meminta Amerika Serikat kali ini tidak ikut campur. Berikut kita simak pernyataan petinggi Garda Revolusi Iran. این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است و قصدی بر ادامه این عملیات وجود نداره، اما چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما در کشور سوریه یا جای دیگری انجام بده، عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این. Sekarang pemirsa, kita akan melihat bagaimana respons dalam negeri Israel pasca terjadinya serangan balasan yang dilakukan Iran terhadap dua pangkalan militer Israel. Kabinet Perang Israel masih berdebat soal langkah mereka menyusul serangan balasan Iran ke Israel. Para menteri perang Israel ini terpecah. Ada beberapa menteri yang menyerukan supaya segera menyerang Iran, sedangkan menteri-menteri lainnya itu lebih memilih untuk menunggu untuk kemudian menyerang. Nah, meningkatnya ketegangan geopolitik setelah Iran melancarkan serangan balasan mereka ke Israel dikhawatirkan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi global dan juga Indonesia tentunya. Di antaranya pertumbuhan ekonomi tanah air mungkin saja terganggu, peningkatan inflasi di luar faktor internal juga mungkin terjadi, serta pasar keuangan global juga diliputi ketidakpastian, sehingga ini bisa berdampak pada pelemahan rupiah. Namun, sekali lagi kami informasikan bahwa dari wawancara kami bersama dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia, menegaskan bahwa Iran tidak akan memperpanjang serangan mereka ke Zionis Israel jika Israel juga tidak melakukan serangan balik lagi. Dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda untuk bergabung dengan koresponden Metro TV yang ada di kota Qom, Iran, ada Ismail Amin, untuk mengetahui situasi terkini di Iran. Ismail, sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, Mbak Sylvia, selamat sore waktu Iran. Oke, Ismail, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana situasi di dalam negeri Iran pasca serangan balasan yang dilakukan Iran terhadap pangkalan militer Israel? Ya, sejak awal pasca penyerangan, sejam 2 jam waktu dini hari, pada hari yang sama, masyarakat Iran langsung turun ke jalan menyuarakan dukungan mereka terhadap aksi operasi anti-Israel tersebut. Dan pagi harinya, suasana seperti biasa, normal, tidak ada hal-hal yang tidak wajar, semuanya berjalan normal seperti biasa, sekolah-sekolah tetap aktif, karyawan tetap bekerja, pasar-pasar tetap ramai dan seterusnya. Bahkan sampai hari ini pun situasi seperti sedia kala. Karena masyarakat Iran percaya bahwa Israel tidak akan melakukan serangan balik. Oke. Dan apakah rakyat di Iran ini terus menyuarakan dukungan mereka untuk semua pihak agar bisa menghentikan, terutama Israel bisa menghentikan genosida yang saat ini dialami oleh rakyat Palestina? Ya, sebagaimana disampaikan oleh para petinggi militer Iran bahwa serangan ini adalah bentuk pembalasan terhadap kedaulatan Iran yang merasa diinjak-injak, merasa dilanggar kehormatannya dengan serangan Israel ke konsulat Iran di Damaskus. Dan setelah serangan ini maka dikatakan tidak akan ada lagi serangan susulan kecuali kalau Israel melakukan serangan balik. Maka ketika Israel melakukan serangan balik, maka ini dianggap pernyataan perang oleh Iran, sehingga Iran menyatakan akan melakukan balasan yang jauh berkali lipat dibandingkan apa yang telah dilancarkan kemarin malam.
Mhm. Baik, kalau begitu Masyarakat terima Iran kasih. sendiri sampai saat ini masih tetap memberikan dukungan dan aksi-aksi yang mereka lakukan itu dilakukan pada malam hari. Karena pada pagi siangnya adalah waktu aktif, tidak diliburkan sehingga mereka beraktivitas sebagaimana biasa. Dan setelah sholat maghrib dan isya mereka dari masjid-masjid mereka berkumpul di jalan-jalan menyatakan suara dan menyatakan dukungan mereka terhadap operasi ini dan kecaman mereka terhadap kebiadaban Israel di Palestina. Baik, kalau begitu terima kasih atas laporan Anda Ismail Amin melaporkan langsung dari Qom Iran. Begitulah pemirsa situasi terkini di Iran pasca serangan balasan yang dilakukan Iran terhadap Zionis Israel. Nah pemirsa, balasan atau serangan balasan Iran ke Israel ini tidak lepas dari perlawanan atas genosida Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. Kami akan hadirkan laporan langsung jurnalis Metro TV yang tengah menuju ke Gaza sesaat lagi. Pemirsa, Presiden Iran memperingatkan bahwa sedikit saja invasi oleh Israel untuk merespons balasan Iran akan memicu respons yang lebih kuat dari Iran. این محاسبه به راحتی میتونید بفهمید که منشأ ناامنی در منطقه کجاست. لذا کسانی که نگران افزایش تنش در منطقه و ناامنی هستند باید حتما رژیم صهیونیستی رو مجبور بکنن که از ناامن کردن همسایگان خودش و منطقه دست برداره و به سمت آتش. Pemirsa, sekitar 1.500 tim kemanusiaan dunia termasuk Indonesia siap bertolak ke Gaza, Palestina melalui jalur laut untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan medis bagi masyarakat Gaza. Lantas bagaimana persiapan pemberangkatan tim Freedom Flotilla Coalition? Kita langsung bergabung dengan jurnalis senior Metro TV, sudah ada Desi Fitriadi di lokasi. Desi, apakah seluruh tim kemanusiaan sudah tiba di Istanbul, Turki? Ya baik Sylvia, sampai saat ini kedatangan dari tim kemanusiaan dunia yaitu sekitar 30 sampai 50 negara masih terus berlangsung sampai hari ini karena memang seharusnya mereka akan berkumpul secara resmi pada tanggal 18 April mendatang. Dan tetapi sejak tanggal 8 April lalu memang sudah banyak tim kemanusiaan yang datang dan setiap malam melakukan acara pertemuan dari perwakilan berbagai negara, dari Amerika sendiri bahkan ada sekitar 50 orang, kemudian dari Yordania 60 orang. Dari Malaysia ada 20 orang dan juga dari Indonesia sendiri ada 6 orang. Dan seluruh perwakilan dunia ini ikut dalam aksi Freedom Flotilla Coalition yang dikoordinir oleh 12 negara diantaranya Amerika, Turki dan juga beberapa negara lainnya. Sedangkan 35 negara sudah berada di Turki sendiri karena peserta terus bertambah. Nah mereka akan diberangkatkan dengan menggunakan 3 kapal dari Turki ini menuju jalur laut lewat kawasan Laut Mediterania kemudian sampai ke Gaza. Tapi kita tidak tahu pasti apakah mereka akan sampai atau tidak di Gaza karena memang kondisi di perairan Mediterania sendiri itu sudah ada penjagaan dari kapal Israel dan juga dari informasi yang kami terima ada standby kapal dari Amerika dan juga Inggris. Dan tim kemanusiaan ini juga akan membawa sekitar 5.500 ton bantuan kemanusiaan, Sylvia. Baik, Desi, selain misi bantuan kemanusiaan, apalagi misi yang diemban oleh tim kemanusiaan dunia ini di Gaza nanti? Ya, memang selain membawa bantuan 5.500 bantuan kemanusiaan dari Turki dan juga dunia untuk Gaza, mereka juga berusaha untuk mencoba sebagai solidaritas dari umat dunia, tidak hanya beragama Muslim tetapi juga agama lainnya. Mereka akan mencoba membuka blokade karena memang sudah memasuki bulan ke-7 Israel melakukan blokade dan gencatan senjata di kawasan Gaza. Dengan saat ini kondisi Gaza sendiri cukup memprihatinkan, mereka kekurangan bahan makanan. Jadi intinya adalah membuka blokade dari Israel terhadap Gaza sehingga menciptakan perdamaian yang ada di Gaza sendiri. Dan Sylvia, saat ini saya juga sudah bersama dengan salah seorang tim kemanusiaan Indonesia, Nur Ikhwan.
Mungkin bisa dijelaskan kenapa Indonesia ikut dalam misi perdamaian dunia ini? Ya, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia punya kewajiban untuk terus membantu Palestina. Lagi undang-undang dasar negara kita memang menekankan untuk kita terus mengangkat menolak segala jenis penjajahan. Alhamdulillah ini dari Indonesia sudah hadir sekitar 6 orang untuk terus mengikuti misi Freedom Flotilla. Dengan kejadian kemarin bahwa Iran menyerang Israel dengan 300 drone lebih, apakah akan mematahkan semangat atau bagaimana? Tentu tidak ya, karena memang para peserta sejak awal ketika akan mendaftarkan diri sebagai peserta memang sudah disampaikan bahwa akan ada segala hal yang mungkin saja terjadi, dan dari panitia sendiri sudah menyatakan bahwa kita akan terus berangkat. Komitmen kita berangkat dalam waktu mungkin di tanggal 21 ya, kita akan berangkat di rencana awal. Dan mudah-mudahan ini bisa terjadi, dan sampai dengan tadi pagi kami koordinasi dengan panitia di Turki, mereka menyatakan kita akan, insya Allah kita akan berangkat di tanggal 21. Apabila Israel dan pasukan Amerika serta dari Inggris yang sudah standby di Laut Mediterania menghadang, bagaimana? Apakah Indonesia bersama dengan pasukan atau tim kemanusiaan dunia akan terus bergerak atau akan mundur? Ini adalah misi kemanusiaan. Para relawan tanpa senjata ini hanya ingin mengantarkan bantuan saja ke Gaza. Tidak lebih dari itu. Bantuan yang sudah kita kumpulkan, 5.500 ton bantuan yang sudah dimasukkan ke dalam kapal kargo ini harus kita sampaikan ke sana. Jadi apapun yang terjadi, kita akan terus berusaha untuk agar bantuan ini sampai bisa langsung dan kita sampaikan langsung kepada rakyat Gaza. Sebelumnya tahun 2010 Turki sendiri mengirimkan bantuan kemanusiaan dan tim kemanusiaan juga ke Gaza dengan kapal Masjid Marmara, dan Anda juga salah satunya yang ikut. Ya. Tapi kemudian pada saat itu dihadang di Mediterania dan 10 orang meninggal pada saat itu, dan juga banyak lain yang luka-luka. Bahkan Anda sendiri juga ikut. Bagaimana? Kenapa Anda mesti ikut juga? Iya, ini misi, sekali lagi ini misi kemanusiaan yang memang harus terus kita lakukan. Seandainya blokade Gaza dicabut, sekarang mungkin sudah selesai. Tapi sejak 2010 sampai dengan sekarang 14 tahun berlalu, blokade itu tidak juga dicabut, tapi malah diperketat, dan kita tahu semua 7 bulan serangan terhadap Gaza masih terus berlangsung. Artinya misi-misi kemanusiaan ini sangat penting untuk terus dilakukan, karena jika tidak ada orang yang membantu rakyat Gaza, siapa lagi yang akan membantu? Jadi ini sebuah kesempatan memang untuk para aktivis dari berbagai belahan dunia untuk terus menggelorakan untuk segera mencabut blokade terhadap Gaza. Baik, terima kasih. Dan Zilvia, dapat juga kami laporkan bahwa yang memang berangkat dari Turki ini ada 3 kapal, 1 kapal Pilsan membawa kargo 5.500 bantuan yang terdiri dari makanan, minuman, dan juga makanan kaleng khususnya. Dan kemudian ada juga dari 2 kapal penumpang, yaitu kapal Anadolu dan kapal Akesi, dengan membawa kapal Anadolu dengan 1.000 orang, di antaranya sebagian besar 700 orang adalah masyarakat Turki sendiri yang dengan sukarela, dan juga ada dari tim dunia yang saat ini terdaftar tadi pagi, sudah ada sekitar 250 sudah menempati atau berada di kawasan Istanbul ini, Zilvia. Baik, kalau begitu terima kasih atas laporan Anda. Desi Fitriani melaporkan langsung dari Istanbul, Turki. Mudah-mudahan bantuan yang akan disalurkan oleh tim kemanusiaan ini betul-betul bisa sampai ke rakyat Palestina di Gaza. Terima kasih, Desi. Pemirsa, meski menghadapi serangan balasan dari Iran, pasukan Zionis terus mengejarkan genosida di Gaza, Palestina. Bahkan Rafah yang disebut aman dari target Zionis turut dihantam rudal-rudal Israel hingga jatuh banyak korban jiwa. Sejumlah warga Gaza yang dipaksa mengungsi ke Rafah berduka akibat keluarga dan kerabat mereka yang menjadi korban kebrutalan Zionis Israel. Pasukan pendudukan Israel membunuh 4 orang di satu titik pengungsian di Tal Sultan, Rafah, Gaza Selatan. Keempat korban merupakan warga yang dipaksa mengungsi ke Rafah. Salah satunya adalah seorang bayi. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit Abu Yosef Al-Najjar. Hingga kini total Israel telah membunuh 34.000 jiwa selama 6 bulan terakhir.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan negara-negara barat menerapkan standar ganda atas serangan balasan Iran terhadap Israel. Barat justru diam dan tidak mengecam ketika Israel menyerang konsulat Iran di Suriah. Dalam siaran televisi Turki, Erdogan mengatakan pemerintahannya akan terus melakukan upaya diplomasi untuk meredakan ketegangan di kawasan. Erdogan menyatakan negara barat termasuk Amerika Serikat menerapkan standar ganda terkait serangan Israel ke konsulat Iran dan serangan balasan Iran ke fasilitas militer Israel. Barat justru mengecam balasan Iran yang merupakan upaya pertahanan diri, namun tidak mengecam serangan Israel ke fasilitas diplomatik Iran di Suriah. Hem de tüm bölge halk uluslararası teamülleri ayaklar altına alan hoyratlığına birkaç ülke dışında tepki veren çıkmadı. Aylardır İsrail'in saldırgan tutumuna ses çıkartmayanlar İran'ın cevabı karşısında hemen kınama yarışı. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Special Report kali ini. Saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV.